Salam semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Safrisius Taplatimaing, NIM 23120121 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Excel Arsya, NIM 23120115. Jadi kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hasil review jurnal untuk UTS pemrosesan data terdistribusi. Langsung saja jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama dengan judul An In-Memory Data Group Aware Distributed Data Discovery Across Clouds for Remote Sensing Big Data. Penulisnya Jisong Yenma, Zhizing Zhang, dan Peying Liu. Tahun rilisnya 2023 dengan link DOI, dan ringkasannya mengusulkan metode penemuan data terdistribusi in memory untuk data penginderaan jauh besar di multi-cloud menggunakan Alluxio untuk orkestrasi data dan strategi LSA dan off-filtering, meningkatkan efisiensi hingga 230 kali dibanding metode tradisional. Untuk metodenya menggunakan Alluxio untuk orkestrasi data dalam memori, strategi LSA, dan off-filtering. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, implementasi langsung pemrosesan data terdistribusi di lingkungan multi-cloud dengan fokus pada orkestrasi data in memory dan penemuan data paralel. Oke, lanjut jurnal kedua dengan judul Grids Apps Distributed Apps Architecture and API for Modular and Distributed Grid Operation, dan penulis Porva Sarma et al. Tahun 2024 dengan link DOI. Ringkasan memperkenalkan arsitektur aplikasi terdistribusi dan API untuk manajemen grid listrik modular. Terinspirasi Laminar Coordination Framework menggunakan standar CIM dan mendukung komunikasi request response dan publish subscribe. Metodenya arsitektur berlapis dengan pemetaan topologi, API terdistribusi, dan validasi melalui studi kasus. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, arsitektur terdistribusi untuk sistem grid listrik dengan komunikasi data terdesentralisasi dan koordinasi operasi secara distribut. Berikut jurnal 3 dengan judul Cluster Optimization for Exponential, Rectangular, and Uniformly Distributed Data. Penulisnya Gabriele Bolifo, Karuna G. Reddy, MGM, Khan. Tahun rilisnya 2025 dan link DOI-nya. Ringkasannya mengusulkan metode Mathematical Programming Dynamic Programming atau MPDP untuk clustering optimal data berdistribusi tertentu, lebih robust terhadap noise, dan menghasilkan solusi global optimum. Untuk metodenya, formulasi MPP dan solusi DP dengan persamaan rekursif forward-backward. Untuk hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, metode clustering optimal dapat diintegrasikan dengan pipeline pra-pemrosesan data terdistribusi untuk pengelompokan data sebelum diproses lebih lanjut. Ya, lanjut jurnal keempat, di mana judul jurnal keempat Data Market Design atau Systematic Literature Review. Penulis Stefan W. Driesson et al. Tahun 2022, link DOI. Ringkasan tinjauan literatur sistematis tentang desain pasar data, mengidentifikasi 5 tipe pasar, taksonomi, masalah, EG, governance, kualitas data, dan solusi EG Smart Contract atau compute to data. Metode Systematic Literature Review atau SLR, 3 fase dengan grounded theory, lalu hubungannya dengan PDT, yaitu pasar data sering menggunakan arsitektur terdistribusi seperti blockchain, edge computing untuk pertukaran data yang aman dan terdesentralisasi. Berikut jurnal kelima dengan judul An Open Data Service for Supporting Research in Machine Learning on Tokamak Data. Penulis Samuel Jackson et al. Tahun 2005, link DOI.
Ringkasannya membangun layanan data terbuka yang fair untuk data eksperimen tokamak, arsitektur terdistribusi menggunakan SAR untuk data dan Portagery SQL untuk metadata, terintegrasi dengan tool ML seperti PyTorch. Untuk metode arsitektur layanan dengan penyimpanan objek terdistribusi dan database relasional. Untuk hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, sistem mengelola data besar dari berbagai sumber terdistribusi dengan akses paralel dan penyimpanan objek terdistribusi. Ya, berikut jurnal ke-6, judul Enabling Efficient Distributed Spatial Join-on Large-Scale Vector Raster Data Lakes. Penulis Bastian Villarroya et al. Tahun terbit 2022. Dengan DOI dan ringkasan mengusulkan model data spesial terintegrasi dan optimasi spatial join untuk data lake vector raster diimplementasikan pada Apache Spark menunjukkan peningkatan kecepatan lebih dari 1,5x. Metode model data spesial terintegrasi di Apache Spark dengan optimasi equi-join. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, implementasi langsung di Apache Spark untuk pemrosesan data spesial besar secara terdistribusi dengan optimasi join paralel. Berikut jurnal ke-7 dengan judul Data Overlay Mesh in Distributed Clouds Allowing Collaborative Application. Untuk penulisnya Milos Simek et al. Tahun 2005, doinya ringkasannya memperkenalkan model data overlay mesh untuk kolaborasi data dinamis dan aman di Geo-Distributed Microclouds menggunakan Session Types dan Graph Transformation teori untuk validasi formal. Untuk metodenya Extensive Clouds dengan lapisan data space untuk data space dan spesifikasi formal. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, modal kolaborasi data dinamis dalam lingkungan cloud terdistribusi dengan manajemen sumber daya terdesentralisasi. Berikut jurnal ke-8, judul Customer Load Data Synthesis for Privacy to Provide Demand Response Service. Penulis Min-Soo Kim et al. Tahun terbit 2025. DOI seperti yang tertera di layar. Ringkasan mengusulkan metode sintesis data konsumsi listrik dengan segmented STL, GPR, dan GEV untuk melindungi privasi sambil menjaga utilitas data untuk layanan demand response. Metodenya segmentasi K-means, dekomposisi STL, pemodelan dengan GPR dan GEF, hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, teknik sintesis data untuk privasi dalam konteks big data terdistribusi, khususnya untuk aplikasi smart grid. Berikut jurnal ke-9 dengan judul Managing Distributed Machine Learning Lifecycle for Healthcare Data in Cloud. Penulis Engin Sedan, Swab S. Arslan, Maxwell Sanka, Lianets. Tahun terbit 2024, doinya ringkasannya membahas pengelolaan siklus hidup ML terdistribusi atau termasuk federated learning untuk data kesehatan di cloud, menyajikan arsitektur 3 lapis dan analisis tantangan penerapannya. Metodenya studi literatur dan analisis komparatif framework, arsitektur 3 lapis. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, integrasi federated learning dengan platform data engineering untuk pipeline ML terdistribusi yang aman dan scalable. Berikut adalah jurnal ke-10, studi judulnya itu A Study on Big Data Collecting in Utilizing Smart Factory Based Grid Networking Big Data Using Apache Kafka. Penulis Sangit Park, PH, HO, Hu, tahun terbit 2023. DOI ringkasan mengusulkan arsitektur berbasis Apache Kafka untuk mengumpulkan dan memproses big data dari smart factory yang terdistribusi secara geografis. Arsitektur mencakup agent, middleware, dan manajemen cluster.
Metode implementasi arsitektur berbasis Apache Kafka dengan agent Node.js. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, pengguna Apache Kafka sebagai backbone untuk pengumpulan dan pemrosesan data terdistribusi dari pabrik yang tersebar geografis. Berikut jurnal ke-11 dengan judul A System for the Promotion of Traceability and Ownership of Health Data Using Blockchain. Penulisnya Rui R. Pinto, Bruno M.C. Silva, Pedro R.M. Inacio. Tahun terbit 2022. Doi. Ringkasannya mengusulkan sistem berbasis blockchain atau Hyperledger Fabric untuk jejak audit dan kepemilikan dan data kesehatan mHealth. Memisahkan data pribadi dan medis untuk anonimitas. Metodenya Hyperledger Fabric untuk blockchain konsorsium dengan 2 database of chain. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi. Pemanfaatan blockchain sebagai infrastruktur terdistribusi untuk transparansi, keabadian, dan audit trail data. Berikut adalah jurnal yang ke-12 dengan judul Distribute User Association and Computation of Loading in UAV Assisted Mobile Edge Computing System. Penulis Tong Wan dan Xuan Yu. Tahun terbit 2024. Dan DOI. Ringkasan mengusulkan skema terdistribusi berbasis game teori untuk optimasi asosiasi pengguna dan komputasi offloading di sistem MEC multi UAV guna meminimalkan konsumsi energi dengan metode formulasi game teori dan algoritma terdistribusi BRLD dan BRLS. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, algoritma terdistribusi untuk optimasi sumber daya di edge computing, menghindari kebutuhan kontrol terpusat. Berikut jurnal 13 dengan judul Universal Data Specification and Real-Time Data Streaming Architecture for Cloud-Based Battery Management System. Penulisnya Dominic Kameh DKK, tahun terbitnya 2024 sampai 2025. Link doi-nya Power. Ringkasannya mengusulkan spesifikasi data universal atau FAIR dan arsitektur streaming real time untuk BMS Cloud menggunakan kombinasi JSON atau CSV dan framework IoT seperti Apache Kafka. Metodenya spesifikasi data FAIR arsitektur cloud dengan Apache Kafka, hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, arsitektur cloud terdistribusi untuk streaming data real time dari banyak sumber dengan pemrosesan terpusat yang dapat diakses secara global. Berikut adalah jurnal ke-14. Judul TDML, Tiny Distributed Machine Learning for Microcontroller Based Interconnected Device. Penulis Mayang Gulati et al. Tahun terbit 2024. DOI dan ringkasan memperkenalkan framework TDMIL untuk Federated Learning pada perangkat microcontroller. Sumber daya terbatas. Menggunakan COAP atau CBOR untuk efisiensi komunikasi dan menangani struggler. Metode framework TDMIL dengan protokol COAP atau CBOR dan algoritma federated learning. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi yaitu implementasi federated learning di perangkat edge yang terbatas, menangani heterogenitas dan efisiensi komunikasi dalam lingkungan terdistribusi. Berikut web jurnal 15 dengan judul Performance Evaluation of NoSQL Database in a Distributed Architecture. Penulisnya Xiao Zhang et al. Tahun terbitnya 2005. Link doi-nya dan ringkasannya mengevaluasi performa MySQL NDB cluster versus TIBCO Active Space dalam arsitektur terdistribusi. MySQL unggul untuk operasi baca dan aset
TIBCO untuk tulis atau update massal. Metodenya pengujian performa MySQL NDB cluster versus TIBCO active space pada AWS multi-region. Hubungan dengan pemrosesan data terdistribusi, evaluasi langsung sistem database terdistribusi dalam lingkungan cloud, fokus pada konsistensi, skalabilitas, dan trade-off performa. Jadi itu adalah beberapa jurnal yang telah kami kerjakan dari jurnal 1 sampai 15 mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan baca dan juga saran kritikan kami terima agar kami bisa lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih.